Penjelasan 1. Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga populer di dunia termasuk Indonesia. Sepak bola merupakan jenis olahraga permainan seni mengolah bola yang dilakukan secara tim yang beranggotakan 11 orang pemain. Sepak bola diketahui sudah ada dan dikenal sejak lama bahkan dari masa sebelum Masehi. Hingga kini sepak bola masih terus berkembang di berbagai belahan dunia. Meski kini permainan sepak bola identik dengan digemari oleh para kaum laki-laki, namun tidak sedikit dengan perempuan yang menyukai dan turut bermain. Dalam permainan sepak bola, tujuannya utamanya adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Selain itu, permainan juga mengharuskan sikap mengunjung tinggi, sportivitas antar pemain baik kawan maupun lawan. Penjelasan 2. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Pada masa dinasti Han, masyarakat Cina diketahui sudah mengenal permainan mengiring bola kulit dengan menendang ke gawang berbentuk jaring kecil. Permainan bola itu disebut dengan tusuk. Namun olahraga yang di kemudian hari disebut sebagai sepak bola itu dulunya tak dimainkan oleh masyarakat biasa. Pada saat itu sepak bola dimainkan oleh tentara Tiongkok untuk menjaga fisiknya. Di sisi lain, mereka juga bermain sebagai sarana hiburan ketika ada perayaan ulang tahun kaisar. Di negeri lain juga ditemukan permainan serupa, tempatnya di Jepang. Jika di Cina disebut Tesu, maka permainan bola di Jepang saat itu dikenal dengan kemari, mirip dengan Cina. Pada waktu itu orang Jepang memainkan dengan cara main bola yang terbuat dari kulit kijang. Berdasarkan catatan sejarah, tidak hanya Cina dan Jepang, tapi permainan sepak bola kuno juga ditemukan di negara lain seperti Romawi, Inggris, Meksiko, Amerika Serikat, sampai ke Mesir kuno yang sudah memainkan sepak bola dan memakai bola yang terbuat dari karet. Penjelasan 3. Seiring berkembangnya zaman sepak bola kemudian tak hanya dikenal di wilayah kecil saja, melainkan dikenal di lingkungan universitas dan sekolah. Perkembangan ini mulai terlihat pada tahun 1815 dan terus berkembang hingga menjelang tahun 19. Sepak bola mulai mengalami perkembangan di Inggris setelah adanya pertemuan 11 wakil perkumpulan sepak bola yang ada di Football Station Ormason Pan Wapon FA pada 1863. Pertemuan ini menjadi cikal bakal peraturan peraturan dasar pemain sepak bola di Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Sepak bola kian populer setelah pelaut, pedagang, dan tentara Inggris mulai mengenalnya di sepanjang abad ke-19 sampai akhirnya pada 21 Mei 1904. Sejalan dengan perkembangan sepak bola di negara Eropa, terbentuklah asosiasi tertinggi sepak bola dunia yang dinamakan Federation International de Football Association (FIFA). Pada 1908 sepak bola menjadi salah satu olahraga resmi yang dipertandingkan dalam kompetisi olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade. Turnamen internasional tertua di dunia adalah Copa America di wilayah Amerika pada 1916. Piala Dunia pertama kali dilaksanakan pada 1930 di Brunei yang diikuti oleh 13 negara. Piala Asia atau ASEAN Football Federation AFC di wilayah Asia Australia pada 1956. Piala Emas CONCACAF di wilayah Amerika Utara 1959. Piala Eropa atau European Nation Cup Euro di wilayah Eropa pada 1960. Sepak bola terus mengalami evolusi dan peminatnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, adanya banyak sekali turnamen sepak bola yang digelar di dunia, baik amatir maupun profesional. Jelas 4. Di Indonesia, sejarah permainan sepak bola dikenal dengan nama sepakraga. Permainan sepakraga dilakukan dengan cara menendang bola dari rotan itu bisa masuk ke dalam lingkaran di atas bambu seperti halnya ring basket. Banyak yang berpendapat mengenai kapan sepak bola
masuk ke Indonesia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa sepak bola masuk ke Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1914 atau saat Medan Indonesia Football Unie (NU) berdiri. Indonesian Football Unie ini merupakan organisasi sepak bola pertama di Hindia Belanda dan hanya mewadai klub milik Belanda. Setahun kemudian didirikanlah Fonban Indonesia (FBI) yang mewadai klub pribumi pada masa itu. Sepak bola di Pulau Jawa hanya dimainkan oleh orang Belanda dan masyarakat terpelajar yang memiliki akses, artinya sepak bola modern belum menjadi olahraga yang merakyat. Kemudian seiring berkembangnya sepak bola di dunia, olahraga itu juga kian berkembang di Indonesia. Tercatat pada 1915 mulai bermunculan klub sepak bola yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Lalu pada tahun 1920 klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya berhasil menjadi klub terhebat dalam sepak bolaan Hindia Belanda. Beberapa tahun setelah itu dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSI) yang didirikan di Jogja pada 19 April 1930. Pemimpin PSI pertama kala itu adalah Sonaratien Sojogondo. Sebagaimana dilansir dari laman resmi PSI, didirikannya PSI ini memiliki tujuan untuk menggunakan sepak bola sebagai alat untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan menentang penjajahan Belanda. Setelah berdirinya PSI, kompetisi tahunan di Indonesia mulai berjalan mulai dari tahun 1931 hingga 1941. Kompetisi berhenti dari tahun 1942 hingga 1950 saat Jepang mulai masuk menjajah Indonesia hingga masa awal kemerdekaan. Baru setelah itu tahun 1951 PSI kembali berjalan. Dalam perjalanan PSI bergabung dengan FIFA pada 1952. 2 tahun berselang Indonesia bergabung Federasi Sepak Bola Asia yaitu FPC. Liga sepak bola pertama di Indonesia yaitu Liga Sepak Bola atau Galatama. Pada 1994 PSI membentuk Liga Indonesia untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pada tahun 2014 Liga Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA dan dibentuk pada 2015. Setelah itu baru 2017 diselenggarakan kembali kompetisi yang pertama Liga hingga sekarang. Pada tahun 2024 Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pada kualifikasi Piala Dunia putaran kedua pada tanggal 11 Juni 2024 melawan Filipina dengan skor 2-0. Membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya. Pertandingan selanjutnya Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pada kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga pada tanggal 19 November 2024 melawan Arab Saudi dengan skor 0, membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya.